Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Ainaya. Dan saya Syarifatul Maula. Dan saya Muhammad Abdullah. Selamat menyaksikan. Dalam video ini kami akan mengangkat tema mengenai ekonomi maritim yang meliputi peran nelayan, pariwisata, dan UMKM pesisir dalam mendukung ekonomi masyarakat sekitar pantai. Melalui observasi langsung dan wawancara, kami ingin melihat bagaimana potensi dan tantangan ekonomi maritim yang ada di wilayah pesisir Pantai Baro Gebang. Pantai Baro merupakan salah satu kawasan pesisir yang terletak di Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Pantai ini berada di wilayah pesisir utara Pulau Jawa dan berbatasan langsung dengan Laut Jawa, sehingga memiliki peran penting dalam aktivitas kelautan dan perikanan masyarakat setempat. Secara geografis, Pantai Baro berada tidak jauh dari pemukiman warga, sehingga aktivitas masyarakat pesisir sangat erat kaitannya dengan kondisi pantai dan laut. Kedekatan antara tempat tinggal dan area pantai menjadikan wilayah ini sebagai pusat kegiatan ekonomi, khususnya nelayan dan pelaku usaha berbasis sumber daya laut. Pantai Baro memiliki karakteristik pantai yang relatif landai, dengan ombak yang cenderung sedang. Kondisi ini mendukung aktivitas nelayan tradisional yang menggunakan perahu kecil hingga menengah untuk melaut. Selain itu, garis pantai yang cukup panjang dimanfaatkan sebagai lokasi sandar perahu, sebagai tempat bongkar muat hasil tangkapan ikan. Sebagian besar masyarakat di sekitar Pantai Baro menggunakan mata pencaharian utamanya pada sektor penangkapan ikan. Nelayan biasanya melaut pada waktu tertentu, baik pagi maupun malam hari, tergantung pada kondisi cuaca dan musim. Hasil tangkapan seperti ikan, udang, dan hasil laut lainnya menjadi sumber pendapatan utama bagi keluarga nelayan. Selain itu, perikanan Pantai Baro juga dikenal sebagai destinasi wisata pesisir bagi masyarakat sekitar wilayah Cirebon. Keindahan laut, suasana pantai, serta aktivitas nelayan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung, terutama pada akhir pekan dan hari libur. Perkembangan sektor pariwisata di Pantai Baro turut mendukung munculnya berbagai usaha mikro kecil menengah atau UMKM pesisir. Di belakang sini ada salah satu wisata di Pantai Baro Gebang. Penasaran? Yuk kita lihat ke dalam. Di Pantai Baro ini terdapat kawasan area wisata yang dikelola secara sederhana dan dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi bagi pengunjung. Area wisata ini tidak bersifat gratis, melainkan pengunjung dikenakan biaya sebesar Rp2.000 untuk dapat menikmati fasilitas yang tersedia di dalamnya. Biaya tersebut digunakan untuk mengakses area spot foto yang disediakan di kawasan Pantai Baro. Di dalam area ini, pengunjung dapat memanfaatkan berbagai sudut pandang sebagai latar berfoto dan pemandangan laut, perahu nelayan, dan suasana pesisir yang khas. Spot foto ini dijadikan salah satu sumber daya tarik utama bagi wisatawan yang berkunjung. Selain spot foto, area wisata berbayar ini juga dilengkapi dengan tempat duduk dan area bersantai. Fasilitas tersebut memungkinkan pengunjung untuk duduk, beristirahat, dan menikmati suasana pantai dengan lebih nyaman. Area ini juga dimanfaatkan oleh pengunjung untuk menikmati angin laut dan suasana pantai tanpa harus berpindah-pindah lokasi. Di sekitar area wisata terdapat pula pelayanan penyewaan kapal yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana wisata laut. Nah ini salah satu wisatanya itu kita bisa jalan-jalan naik perahu. Selamat siang Bapak, boleh tahu nggak nama Bapak siapa? Tosikin.
Pak, ini kan ada tugas kuliah ini Pak, kayak mengamati mengenai wilayah pesisir. Nah, salah satu kan di sini ada Pantai Baru Gebang ya Pak. Salah satu wisatanya kayak ini kan ada perahu ini jalan-jalan lah gitu. Nah, mau nanya ke Bapak nih selaku yang punya gitu ya. Nah, Bapak tuh awalnya tuh pekerjaannya itu apa? Nelayan atau gimana Pak? Saya kerja enggak nelayan, nelayan barangkali dipanggil sama kakak ini kakak saya nih bosnya tuh suruh bawa ini perahu ini. Nggak ada orangnya sih, orangnya udah keluar. Itu berarti usaha kayak gitu sejak kapan Pak? Baru 4 bulanan. 4 bulan. Jadi kalau misalnya satu orang nih itu kena biaya berapa? Kalau satu orang yang dewasa 10.000, yang kecil kurang 10 tahun besar bawah itu 5.000. Berarti kalau misalnya nih dihitung itu nih dalam 1 bulan kira-kira dapat berapa juta Pak? 1 bulan. Iya. Kadang-kadang kurang lebih 5 juta lah. 5 juta. Berarti selain kayak perahunya nih buat modal ini apa aja Pak modal-modalnya? Modalnya ada mesin, ada itu bukan apa tuh ya banyak sih, banyak. Yang lebih mahal itu mesin. Biaya tuh. Kalau tadi kan kayak bicarain keuntungan, modal. Nah, sekarang ini Pak mau nanya tentang tantangannya nih di usaha ini apa gitu nih Pak? Tantangannya apa aja? Ya, misalnya ini penghasilan ini wisata ini buat narikin orang wisata buat jalan-jalan di situ, cari burung-burung di situ tuh, ada burung-burung di situ tuh. Banyak apa berarti Pak? Iya banyak tuh tempat hijauan tuh, yang kayu-kayu tempat hijauan semua. Tapi itu punya tuh barangkali ada yang pengunjung mau beli itu hijauan disamperin di situ cari hijauan. Nah, kalau misalnya cuacanya kayak gini nih, sering hujan gitu musim hujan ini. Ini lagi musim hujan. Apakah sepi atau ramai Bang? Sepi ini kalau hari biasa itu sepi. Kalau hari Rabu tuh malam Minggu sama malam Sabtu sama Minggu. Berarti ini dibuka dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Buka jam 6 sampai jam 5 sore. Sudah Pak, mungkin itu aja Pak. Makasih. Pengunjung Pak. Pengunjung ini mau naik perahu, ini perahu wisata nih. Ya, perahu Bapak siapa ini? Di mana? Bapak Tosifin. Nih, perahunya bagus guys. Iya, bagus banget. Tuh. Selain itu juga terdapat pelaku UMKM yang berjualan di sekitar Pantai Baru Gebang. Ya, halo teman-teman. Jadi kita sekarang sedang berada di Pantai Baru Gebang dan kami akan mewawancarai salah satu pelaku UMKM di Pantai Baru Gebang, yaitu dengan Bapak siapa Pak? Abdul Rahim. Ya, dengan Bapak Abdul Rahim di sini ya. Kalau boleh tahu sebelumnya ada pekerjaan lain atau emang dari awal jualan di sini Pak? Dari awal dulu buat Dari kapan Pak? Sudah lama. ya 3 tahunan lah. Oh, selama jualan di sini itu yang paling laris berapa Pak? Yang paling laris hari libur. Ya boleh. Ya hari libur itu ada lumayan pendapatannya di lain hari biasa ya. Kalau hari libur agak meningkat lah omsetnya. Kalau hari biasa ya gini lah biasa aja. Biasanya sehari dapat berapa Pak? Kalau hari libur ya cekes ya, kadang kalau misalnya lagi buka pengunjung ya di atas hari Sehari itu. sehari, tapi kan belum dibelanjain lagi. Yang bersihnya ya 200-300 nanti kan dibelanjain barang lagi. Untuk sehari yang 1 juta itu kalau hari libur atau Hari libur. Kalau hari biasanya berapa? Hari biasanya paling ya 200-300. Itu belum dibelanjain lagi. Belum. Nah, selama jualan ada ini nggak, maksudnya kesusahan atau tantangan gitu Pak? Iya, kalau
di sini tantangannya gitulah Pak, kadang ya namanya di pinggir pantai ya, kadang cuaca yang tidak menentu. Kadang cuacanya itu lagi ekstrim, nah itulah pedagang itu di sini, kena angin ya, kena hujan, kadang hujan, jadi apa namanya ya pengunjung kurang, terus dampak di jualannya kita kan pada kena angin. Nah, itu harapannya kayak gimana Pak? Barangkali mungkin nanti di hari-hari berikutnya mungkin akan diperbaiki fasilitasnya. Ya itu harapan kita sih sebagai UMKM-nya, yang penting ditata jadi bikin semacam kios tuh. Nah, kios terus ya biar layak lah, yang kayak gini kan ini pribadi, dana pribadi gitu. Kalau kita di UMKM lah, melihat apa namanya UMKM yang ada di Pantai Baru Kembang supaya tertib, rapi, dilihatnya kan enak kalau ada orang pengunjung dari luar kota kan, oh Cirebon Timur ini tertata dari UMKM-nya gitu. Biar lebih menarik juga ya Pak ya. Siap. Terima kasih Bapak. Oke, siap. Di kawasan Pantai Baru ini kami juga menemukan adanya rumah pengering ikan yang dimanfaatkan oleh warga setempat sebagai tempat pengolahan hasil tangkapan nelayan. Rumah pengering ini berperan penting dalam proses pasca panen sebelum ikan dipasarkan. Proses pengeringan ikan di Pantai Baru masih dilakukan dengan cara tradisional, yaitu dengan cara menjemur ikan di bawah sinar matahari. Ikan-ikan yang telah dibersihkan disusun dan dijemur agar kadar airnya berkurang. Metode pengeringan tradisional ini dipilih karena mudah dilakukan, tidak memerlukan peralatan modern, serta memanfaatkan kondisi alam pesisir yang memiliki intensitas matahari yang cukup tinggi. Meskipun dilakukan dengan cara yang sederhana, metode ini efektif untuk memperpanjang daya simpan ikan. Aktivitas nelayan merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat pesisir. Salah satu hasil tangkapan laut yang kami temukan di kawasan ini adalah kepiting rajungan yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Penangkapan kepiting rajungan dilakukan oleh nelayan setempat dengan cara yang masih sederhana dan menyesuaikan kondisi perairan di sekitar Pantai Baru. Kepiting rajungan yang berhasil ditangkap kemudian dibawa ke darat untuk dikumpulkan dan disortir. Setelah itu, hasil tangkapan tersebut dijual kepada pelaku UMKM dan pengepul setempat, dan sebagian diolah menjadi produk siap jual. Proses penjualan dan pengolahan kepiting ini memberikan nilai tambah bagi hasil tangkapan nelayan. Kegiatan tersebut juga menunjukkan adanya keterkaitan antara nelayan serta pelaku usaha pesisir dalam mendukung ekonomi maritim pada Pantai Baru secara berkelanjutan. Apa tuh mayang apa ya Pak? Ibu. Nah kalau ke laut tuh menggunakan alat tangkap apa namanya Pak? Namanya tuh Bedanya sama kayak sama garuk tuh apa Pak? lain. Kalau garuk saya sih bubu. Itu hasil itunya rajungan aja atau ada ikan gitu? Nggak ada ikan, cuma 1, 2. Paling khususnya rajungan. Kalau misalnya ini udah dapat nih tangkapannya, terus dijual kemana Pak? Ya itu kakak saya bos. Oh itu. Masa guru jualnya luar negeri? Oh berarti di situ lalu Iya, di dijual ke pabrik aja. gitu ya? Nggak ke pabrik itu bos saya, kepala saya. Di situ dulu Ya dikupas. nggak tahu sih mau dijual di mana, nggak tahu. Kalau berangkat sih Pak dari jam berapa? Jam 11 saya berangkat 11 malam. malam. Baru pulang jam segini berarti. Sekarang jam berapa? 12. 11 lagi. Nah 12. Itu 12 jam ya Pak, itu nggak tidur, fokus nangkep gitu. Jam 12 12 jam lebih. satu kosong. Mau yang apa lagi? Kalau Ini tantangannya tuh Pak, tantangan kami saya kayak musim kemarau sama hujan, itu tantangannya gimana? makanya namanya resikonya. Ini gimana Pak? Cuacanya Cuacanya apanya? Iya, kalau misalnya lagi kemarau nih, apakah hasilnya tangkapannya banyak atau berkurang? Gitu? Kurang. Kalau Musim hujan ada gelombang tuh banyak tangkapannya. tapi resikonya itu ya Pak. Resikonya gelombang. Kalau nggak hidup mati nelayan.
Berdasarkan hasil observasi yang telah kami lakukan di Pantai Baro, ekonomi maritim di kawasan ini memiliki potensi yang cukup besar, baik dari sektor perikanan, pariwisata, maupun UMKM pesisir. Namun demikian, kami juga menemukan salah satu kendala utama, yaitu masih banyaknya sampah di sekitar kawasan pantai. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi keindahan Pantai Baro, tapi juga berpotensi mengganggu ekosistem pesisir dan aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan kerjasama antara masyarakat pengelola dan pengunjung pantai dalam menjaga kebersihan pantai dengan pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Pantai Baro diharapkan dapat berkembang sebagai kawasan ekonomi maritim yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.